Oke, udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast kita Kelompok 5 bersama saya Iqbal Alzabar Syukron sebagai pemandu acara kali ini. Nah, pada acara kali ini kita akan ditemani oleh 4 narasumber yang kece-kece nih teman-teman semua. Nah, kami akan berbicara mengenai profesi guru, terutama pada abad 21 kali ini. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita sapa 4 narasumber kita. Selamat siang kakak-kakak. Siang Kak Siang, Iqbal. Halo, siang Kak. Iqbal. Gimana nih kabar-kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Nah nih Kak, kayak tanpa kita berpanjang-panjang kata kali ya, kayak kita akan menanyakan kepada 2 narasumber dulu nih. Mungkin teman-teman udah pada kepo kan siapa saja 2 narasumber utama kita, yaitu ada Kak Marcel dan Kak Awal. Halo Kak Marcel dan Kak Awal. Halo Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Nah, gimana nih kakak udah pada siap belum nih? Aku tanya-tanyakan nih. Siap Kak Iqbal. Oke, kita mulai aja dulu ya dari Kak Marcel. Aku ingin nanya nih Kak, gimana sih pengalaman kakak bersama guru kakak nih pas waktu kakak dulu di sekolah? Boleh kali kita spill-spill. Oke. Kak Marcel dipersilakan. Oke, makasih Kak Iqbal. Jadi ada sini ya pengalaman dulu waktu masih SMP. Itu ada guru ngajar mata pelajaran yang paling banyak muridnya nggak suka itu. Oh, matematika gurunya. Itu pelajaran yang paling ribet. Terus normalnya biasanya gurunya itu juga killer, menakutkan, mukanya garang-garang, terus tegas banget. Ya kan? Tapi beda nih sama guru yang tempat ngajar aku, kita panggil aja namanya itu Pak S. Jadi Pak S ini cara ngajar ini unik, dia beda dari yang lainnya, karena cara ngajar itu bisa dibilang nyeleneh gitu ya bahasanya. Jadi dia itu suka ngajar dengan melakukan hal-hal yang aneh, yang ngelawan, bikin kita tuh suasana itu nggak tegang banget kalau lagi belajar sama dia. Tapi tetap ada waktu-waktu tertentu yang bisa dibilang dia itu menjadi lebih tegas, lebih serius, lebih memperhatikan murid-muridnya supaya mereka itu bisa memahami pelajaran yang penting untuk dimasukkan ke dalam ujian ataupun ulangan harian. Jadi tingkah anehnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi yang pernah aku ingat itu dia kadang-kadang suka teriak sendiri, tiba-tiba kagetin kita, kayak ngagetin gitu. Jadi kita yang lagi serius-serius dengerin dia, ada yang lagi baca buku atau lagi nyatet, kaget. Karena tiba-tiba dia teriak gitu kan. Terus selain itu dia juga suka ngelawak. Karena kan di dekat sekolah aku dulu itu dekat sama sekolah keagamaan gitu ya, bisa dibilang gitu. Jadi kadang-kadang Pak S itu suka kalau misalkan kamu tuh nggak suka belajar, malas belajar gitu, udah pindah aja ke sana gitu. Jadi dia suka ngasih ajakan atau lucu-lucuan tuh emang suka kadang-kadang aneh gitu, kadang-kadang absurd, kadang-kadang gimana. Jadi tapi hal yang dia lakukan itu yang bikin kita jadi lebih tertarik untuk belajar sama dia. Nah, dari cara dia ngajar, bagaimana dia bisa menentukan kapan harus serius, kapan harus lucu, itu adalah menurut saya adalah bentuk dari perwujudan dari sebuah profesi. Karena pada dasarnya pengertian itu profesi itu sebuah pekerjaan yang membutuhkan sebuah latihan khusus atau pendidikan khusus. Jadi nggak semua orang itu bisa ngelakuin hal seperti itu, terutama dalam hal guru. Karena guru itu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan itunya. Dan Pak S ini kenapa bisa dibilang memiliki tingkat profesional atau profesional yang baik, karena dia itu bisa memilih atau memilah kapan sih dia harus ngelucu dan kapan juga dia harus serius. Jadi nggak semua guru tuh bisa melakukan hal tersebut. Makanya saya bilang dia juga unik. Lalu Pak S juga memenuhi kualifikasi, terutama di bagian kompetensi.
Menurut saya itu udah hampir semua Pak S itu sudah memenuhi kualifikasi, karena beliau itu juga pertama dia memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, karena dari semua poin-poin tersebut Pak S itu sudah berhasil dan dapat melakukannya tanpa ada kekurangan. Dia juga bisa mengolah pembelajaran supaya strategi itu dapat memahami, mengerti bagaimana materi-materi yang dia berikan. Dia juga memiliki alat yang baik, humble, ngajak ngobrol, berkomunikasi dengan baik sama murid-muridnya. Dan yang penting dia itu bisa memahami materi-materi yang ingin dia berikan, jadi dia nggak kaku dan atau suka ngelihat materi-materi atau catatan-catatan yang dia miliki. Jadi ya bisa dibilang itu guru sebuah pengalaman yang wah banget lah itu zaman dulu SMP. Itu aja sih Kak Iqbal. Wah, keren banget nih pengalaman dari Kak Marcel tentang gurunya, ya kan? Gurunya ini asik banget, bisa dibilang kayak beliau bisa menyampaikan cara ngajar beliau biar murid-muridnya itu tuh gampang memahami dengan untuk pelajaran matematika. Terlebih kayak kita tahu sendiri, matematika itu kan katanya pelajaran yang paling sulit ya. Nah, beliau ini sangat keren, bisa membuat murid-muridnya itu dapat mengerti, namun dengan cara belajar beliau sendiri. Oke, selanjutnya aku ingin nanya nih, pengalaman guru dari Kak Awal sendiri. Nah, dari Kak Awal gimana nih Kak Awal? Boleh kali cerita-cerita tentang guru Kak Awal? Ya, terima kasih Kak Iqbal. Mengenai pengalaman saya tentang guru, sama seperti Marcel, mata pelajaran matematika juga. Tapi dia kan beliau guru mutasi. Jadi kan kalau misalnya guru mutasi kan kita pemikirannya kayak wah guru baru nih gitu kan, berarti harus adaptasi lagi. Terus gimana cara ngajarnya kita juga nggak tahu, kinerjanya bagaimana, terus kepribadiannya seperti apa, karakter beliau juga kita nggak tahu gitu. Kita harus memahami lagi sifat dan karakter beliau. Peran dan fungsi guru kan seperti yang kita ketahui, yang kita udah pelajari kan pasti sama dong. Tujuannya untuk mendorong, membimbing, dan memfasilitasi siswa untuk belajar. Nah, mengenai menceritakan tentang kerja mengajar guru, dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang pendukung dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan dalam guru mengajar. Yang pertama itu ada faktor dari dalam diri sendiri. Yang pertama itu ada kecerdasan. Dengan kecerdasan, memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Semakin rumit tugas-tugasnya, maka semakin tinggi kecerdasan yang diperlukan. Terus yang kedua ada mengenai keterampilan dan kecakapan. Keterampilan dan kecakapan orang kan berbeda-beda ya Kak Iqbal ya. Hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan. Terus yang ketiga ada bakat. Dengan penyelesaian bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan seorang bekerja dengan pilihan dan keahliannya. Dan kemudian yang keempat terdapat kemampuan dan minat. Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seorang adalah tugas dan jabatan sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang harus disertai dengan minat yang tinggi dapat menunjang pekerjaan yang ditekuni. Yang kelima, ada dengan motif. Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatnya kerja seseorang. Dan faktor dari internal yang keenam ini ada kesehatan. Karena kesehatan juga dapat membantu proses bekerja seseorang sampai selesai. Jika kesehatan terganggu, maka pekerjaannya dapat terganggu pula. Dan yang ketujuh, jika seseorang mempunyai kepribadian yang kuat dan integritas yang tinggi, maka kemungkinan tidak akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, serta interaksi dengan rekan kerjanya dapat meningkatkan kinerja itu sendiri. Dan yang terakhir ada cita-cita dan tujuan dalam bekerja. Nah, jika pekerjaan yang diemban oleh seseorang dengan cita-cita, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dilaksanakan dengan baik, karena ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, dan sepenuh hati. Terus terdapat pula faktor dari luar, yaitu lingkungan keluarga.
Lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh dalam kinerja seorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah kerja. Dan kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang menyenangkan dapat mendorong seorang bekerja secara optimal. Lingkungan kerja yang dimaksud ini adalah situasi kerja, rasa aman, gaji yang memadai, dan kesempatan untuk mengembangkan karir. Dan yang ketiga ada komunikasi dengan kepala sekolah. Komunikasi yang baik dengan kepala sekolah itu akan menjadi komunikasi yang efektif. Tidak hanya komunikasi yang efektif dapat menimbulkan salah pengertian. Kemudian yang keempat ada sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja dalam proses belajar mengajar. Dan kelima, ada kegiatan guru di kelas. Dapat meningkatkan perbaikan pendidikan yang harus dilakukan secara bertahap. Gitu Kak Iqbal. Wah, terima kasih Kak Awal dan terima kasih juga kepada Kak Marcelino tadi bahwa mereka udah ngasih tahu nih pengalaman-pengalaman mereka terkait tentang guru mereka yang saat mereka di sekolah tadi, dan ditambah penjelasan dari Kak Awal sendiri itu kayak sangat bermanfaat banget. Nah, karena tadi udah spill tentang pengalaman guru-guru yang ada di sekolah mereka, ada sisa dua narasumber kita nih, yaitu ada Kak Bagas dan Kak Khofifa. Halo Kak Bagas dan Kak Khofifa. Halo juga Kak Iqbal. Hai dong Kak. Halo Kak Iqbal. Wah, gimana Kak Bagas dan Kak Khofifa? Alhamdulillah baik Kak. Kabarnya baik. Nah, Kak Khofifa gimana Kak? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan dari Kak Marcel dan Kak Awal tuh ngejelasin tentang pengalamannya. Nah, boleh nih kita kayak nanya pendapat dari Kak Bagas sendiri terkait tentang guru di abad 21 ini. Kepada Kak Bagas dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Nah, kalau misalkan Kak Iqbal nanya mengenai guru di abad 21 ini, kalau menurut saya, menurut sudut pandang saya itu mengenai guru di abad 21 tentunya itu sangat berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada abad ini guru itu telah mengalami perkembangan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang, terutama itu di bidang information and communication technology yang serba canggih tentunya. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu semakin terasa termasuk di dalamnya pada dunia pendidikan. Nah, guru pada saat ini itu sedang menghadapi tantangan yang tentunya jauh lebih besar dari era sebelumnya. Nah, guru ini menghadapi klien yang lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, dan mempunyai standar proses pembelajaran dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir siswa yang lebih tinggi. Nah, untuk itu apa sih yang harus dilakukan guru? Nah, guru itu harus membutuhkan kayak kemampuan daya saing, bukan lagi hanya kepandaian, tapi kreativitas dan kecerdasan. Nah, dari yang pernah saya baca, ada nih tokoh menurut Susanto 2010. Nah, itu beliau berpendapat bahwa ada 7 tantangan guru di abad 21 ini, yaitu yang pertama ada teaching in multicultural society, yaitu mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Lalu yang kedua ada teaching for the construction of meaning, yaitu mengajar untuk mengkonstruksi makna, yaitu konsep-konsepnya. Yang ketiga ada teaching for active learning, yaitu mengajar untuk pembelajaran aktif. Jadi guru ini berperan tidak hanya satu arah, tapi 2 arah. Dan yang keempat ada teaching and technology, yaitu mengajar dan teknologi. Nah, tentunya itu guru abad 21 ini harus mengerti teknologi. Yang kelima ada teaching with new view about abilities, yaitu mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam ada teaching and choice, yaitu mengajar dan pilihan. Dan yang terakhir ada teaching and accountability, yaitu mengajar dan akuntabilitas. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu, guru itu dituntut tuh harus mampu membaca setiap tantangan yang ada pada masa kini. Guru itu harus mampu untuk
mencari sendiri pemecahan masalah yang timbul dari dampak kemajuan zaman, karena tidak semua kemajuan zaman itu berdampak baik, tapi ada dampak negatifnya juga yang harus dipertimbangkan. Seperti itu, Kak Iqbal. Wah, terima kasih penjelasan Kak Bagas. Pendapat Kak Bagas sangat keren banget ya teman-teman semua. Pendapat dan Kak Bagas ngasih informasi ke kita bahwasanya pendapat tersebut juga dikasih data-datanya dari para ilmuwan atau dari para pemuka yang ternama. Nah, selanjutnya kepada Kak Khofifah dipersilakan nih. Kita ingin tahu juga pendapat Kak Khofifah. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal. Betul sekali apa yang dijabarkan oleh rekan saya Rifki Bagas. Menurut saya guru abad ke-21 yang mampu menghadapi tantangan-tantangan tadi yang dijelaskan oleh Kak Bagas adalah guru profesional, di mana memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi-kompetensi antara lain kompetensi profesional, yaitu menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, kemudian kompetensi pedagogik, yaitu memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dan kompetensi sosial yang qualified, yaitu berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Kemudian Kak Iqbal, menurut saya tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad ke-21 itu tidaklah ringan, Kak. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan. Hal ini didasari bahwa pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan rasa kegiatan belajar, keinginan belajar pada diri peserta didik. Nah, di mana 4 pilar yang direkomendasikan oleh UNESCO itu adalah learning to know, belajar untuk mengetahui, kemudian learning to be, belajar untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, kemudian learning to live together, belajar untuk hidup bersama, kemudian learning to be, belajar untuk menjadi dan mengembangkan diri. Begitu saja Kak Iqbal pemaparan dari saya. Wah, keren banget pendapatnya nih. Pendapat dari Kak Bagas dan Kak Khofifah. Pendapat dari mereka sama-sama keren dan sama-sama pokoknya the best banget lah, ya kan? Terima kasih atas pendapat yang Kak Bagas dan Kak Khofifah berikan. Nah, berhubung sebentar lagi ada Hari Guru nih, Kak. Ada nggak sesuatu yang ingin Kakak sampaikan buat guru-guru kita? Ada dong pastinya. Yuk, mari. Mari Kak. Ayo, kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Semoga seluruh guru di Indonesia dapat melahirkan generasi cerdas dan berjiwa negarawan. Guruku, pahlawanku. Saya Iqbal Al-Zabar Syukron selaku pemandu acara kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.